Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pecinta anime Naruto dan Boruto. Selamat datang kembali di Naruto Channel. Kali ini Naruto Channel akan membahas apakah panah indra bisa menembus cermin Yatta. Pembahasan ini adalah request dari salah satu teman kita atas nama Munir Bangunsari. Pertama kita bahas dulu apa itu panah indra dan cermin Yatta. Panah indra merupakan jutsu terkuat yang dimiliki oleh Susanoo Sasuke. Setelah menyerap cakra dari semua kesembilan monster berekor dan menggunakan Susanoo sempurnanya sebagai wadah dari cakra tersebut, Sasuke menciptakan busur dan panah yang dicampur dengan cakra elemen petir. Teknik ini digunakan oleh Sasuke ketika ia bertarung dengan Naruto di lembah akhir. Sedangkan cermin Yatta merupakan sebuah senjata yang dimiliki Susanoo Itachi. Cermin Yatta merupakan perisai halus tanpa bentuk set atau properti dan memiliki kekuatan untuk mengubah setiap atributnya. Dengan begitu, cermin Yatta dapat digunakan untuk meniadakan serangan apapun, baik secara spiritual maupun fisik. Dengan demikian, cermin Yatta dapat mengubah sifatnya untuk membatalkan semua serangan yang menyerangnya. Jadi dapat dikatakan bahwa panah indra merupakan sebuah senjata untuk menyerang, sementara cermin Yatta adalah sebuah senjata untuk melakukan pertahanan. Lantas bagaimana jika sebuah panah indra digunakan untuk menyerang cermin Yatta? Apakah cermin Yatta mampu menangkis serangan dari panah indra itu? Nah, ini pembahasan yang cukup rumit untuk dibahas, karena pasti ada pro dan kontra. Maka dari itu, admin bahas di sini menurut versi admin sendiri. Jadi untuk teman-teman yang tidak menyukai video teori, admin silakan untuk tidak melanjutkan video ini. Menurut admin sendiri, keduanya merupakan sebuah senjata yang sangat kuat. Tetapi, mari kita lihat lebih jauh bagaimana kekuatan yang membentuk panah indra maupun cermin Yatta. Panah indra diciptakan oleh Sasuke dengan gabungan cakra ke-9 biju yang ada pada Susanoo-nya. Sedangkan cermin Yatta digunakan oleh Itachi ketika ia menggunakan Susanoo-nya. Memang tidak dijelaskan bagaimana cara Itachi menciptakan cermin Yatta ini. Tetapi ada kemungkinan memang cermin Yatta merupakan sebuah senjata khusus yang memang hanya ada untuk Susanoo Itachi. Jadi dapat dibilang bahwa cermin Yatta merupakan jutsu khusus yang hanya ada pada Susanoo milik Itachi. Jika kita melihat cara kerja cermin Yatta dalam menangkis semua serangan, dapat dilihat bahwa cermin Yatta ini memiliki kemiripan dengan Gododama dalam menangkis sebuah serangan. Akan tetapi, tentu Gododama lebih kuat dari cermin Yatta karena Gododama adalah gabungan semua transformasi alam dan juga merupakan kekuatan dari Kudo. Sedangkan cermin Yatta tidak. Menurut admin, jika panah indra digunakan untuk menyerang cermin Yatta, maka kemungkinan besar cermin Yatta tidak dapat menahan serangan panah indra. Karena perbandingan kekuatan keduanya cukup jauh. Ada beberapa faktor kenapa menurut admin panah indra bisa mengalahkan cermin Yatta. Faktor pertama adalah karena panah indra merupakan senjata yang dibentuk dari sebuah Susanoo sempurna. Bahkan Susanoo sempurna Sasuke yang ia gunakan saat menggunakan panah indra ini telah melampaui Susanoo milik Madara. Sedangkan cermin Yatta selama ini hanya digunakan oleh Itachi dalam mode Armored Susanoo, sebuah bentuk Susanoo satu tingkat yang ada di bawah Perfect Susanoo. Karena itu dari segi kekuatan dari Susanoo sempurna jauh lebih unggul dibanding kekuatan mode Susanoo yang berada di bawahnya. Ketika Sasuke bertarung dengan Naruto, ia menangkap ke-9 ekor biju dengan Chibaku Tensei dan kemudian menyerap cakra ke-9 biju itu untuk meningkatkan kekuatan Susanoo sempurnanya. Hal itulah yang membuat Susanoo Sasuke mampu melampaui Susanoo milik Madara. Dan ketika Sasuke membentuk sebuah senjata bernama panah indra ini, pasti panah indra ini dibentuk dengan menggunakan cakra dari ke-9 biju tersebut. Sementara cermin Yatta hanya mengandalkan kekuatan dari cakra Itachi seorang. Karena itu kekuatan panah indra Sasuke ini menurut admin jauh lebih kuat dan pasti dapat menghancurkan cermin Yatta. Panah indra ini juga pasti mengandung cakra Rikudo di dalamnya. Karena ketika ia menggunakan panah ini, Sasuke telah diberi sebuah cakra Rikudo oleh Hagoromo. Tentu dengan adanya sebuah cakra Rikudo dapat meningkatkan kekuatan sebuah serangan.
Sementara cermin Yatta tidak memiliki unsur cakra Rikudo di dalamnya. Tentu kekuatan panah indera ini pasti dapat mengalahkan cermin Yatta. Nah, ketiga faktor itulah kenapa admin yakin bahwa panah indera pasti bisa mengalahkan cermin Yatta, atau dapat dikatakan menembus pertahanan cermin Yatta tersebut. Memang Zetsu pernah mengatakan bahwa cermin Yatta adalah sebuah senjata terkuat yang dapat menangkis semua serangan apapun. Akan tetapi, semua jutsu yang ada di dunia Naruto ini pasti punya kelemahan. Dan juga, cermin Yatta hanya dihasilkan dari sebuah Armored Susanoo. Tentu cermin Yatta yang hanya dihasilkan dari sebuah Armored Susanoo tidak dapat menangkis serangan kuat panah indera yang dihasilkan dari Susanoo sempurna yang telah mengandung cakra ke-9 biju atau cakra Rikudo di dalamnya. Admin tahu mungkin para fans Itachi tidak akan setuju dengan hasil pembahasan kali ini. Akan tetapi, jika teman-teman fans Itachi menggunakan sudut pandang yang berbeda dan menganalisanya dengan baik, maka kalian pasti mengerti bahwa kekuatan dari cermin Yatta mungkin tidak akan bisa menahan serangan panah indera milik Susanoo sempurna Sasuke. Karena perbedaan kekuatan Susanoo mereka cukup jauh. Bahkan sekelas Gododama pun yang merupakan pertahanan terkuat di dunia Naruto dapat dibelokkan oleh Gai dengan Hachimon Tonko-nya. Maka dari itu, sekuat apapun cermin Yatta pasti punya kelemahan. Nah, itulah pembahasan mengenai apakah panah indera bisa menembus cermin Yatta. Admin mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pembahasan kali ini. Jika teman-teman punya pendapat lain dan ingin request pembahasan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.